Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udhu bika an adillah au udallah au azillah au uzallah au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para pemirsa TV 9 dimanapun berada, hafizakumullahu jami'an. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita hari ini masih melanjutkan tema kajian kemarin. Namun kita fokus pada khasa'is shaimin wa syarafuhum. Di dalam kitab Qul Hadhi Sabili, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki menjelaskan sejumlah keistimewaan orang-orang yang berpuasa dan posisi kedudukan mereka yang sangat mulia. Beliau menuliskan ikhtassallahu as-shaimina bibabin fil jannah. Allah memberikan fasilitas spesial, istimewa bagi orang-orang yang berpuasa dengan menyediakan pintu khusus kelak di pintu surga. Yadkhuluna minhu yaumal qiyamah. Kelak mereka akan masukinya pada hari kiamat. Yang kemudian pintu ini kita kenal dengan Babur Rayyan. Penyambutan awal saja menuju surga, pintu gerbangnya istimewa, spesial. Ini menunjukkan bahwa para penghuninya, orang yang akan memasuki jalan ini, orang-orang istimewa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang lain tidak boleh masuk pintu ini. Ketika ada panggilan, juru panggil, ya, kelak di hari kiamat, setiap bagian, setiap proses ada juru panggil, ya, dari kalangan para malaikat. Aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Panggilan khusus ini istimewa sekali. Begitu kelak pada hari kiamat mereka dipanggil, fayakumuna. Orang-orang yang berpuasa ini berdiri. Fayadkhuluna, mereka masuk. Fa idza dakhalu, ketika sudah selesai rombongan orang-orang istimewa ini masuk, ughliqu alaihim, ditutup pintu ar-rayyan tadi. Falam yadkhul minhu ahad, tak seorang pun diperkenankan masuk dari pintu istimewa ini. Penyambutan luar biasa untuk orang-orang yang luar biasa pada hari yang luar biasa. Kemudian keistimewaan selanjutnya, Allah memberikan kepada orang-orang yang berpuasa, mereka di saat melakukan ibadah ritual puasa ini ada pembentengan tidak hanya secara medis, kesehatan fisik, tercegah dari potensi penyakit, karena letak munculnya berbagai penyakit adalah pencernaan. Ketika pencernaan kita steril, dijaga pada posisi kosong, ada proses pembersihan. Tidak cukup hanya ini, tetapi pembentengan secara batin. Asyamu junnatun hasinah minan nar. Bahwa puasa kelak berfungsi benteng perisai diri kita dari api neraka. Semoga kita terbentengi, terjaga dari panasnya api neraka. Luar biasa fasilitas yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan sangat spesial. Bahkan digambarkan perisai benteng ini seperti pasukan atau prajurit dalam medan pertempuran. Dia menggunakan tameng perisai yang bisa mengelak dari serangan, menolak dari tombak, panah, pedang yang dihuluskan oleh musuh. Musuh kita adalah setan. Dan ini perintah Allah untuk menjadikannya sebagai musuh.
sepanjang kehidupan, ini adalah medan pertempuran. Potensi syahwat yang ada dalam diri kita adalah titik terlemah yang ada dalam diri jiwa kita sebagai manusia. Nah, titik terlemah inilah yang perlu kita tameng, kita perisai, kita jaga. Jangan sampai serangan-serangan musuh ini mengena target titik terlemah diri kita. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah dijelaskan, ketika seseorang berpuasa, salah satu faedah dan fungsinya adalah mempersempit aliran darah yang menjadi pintu masuk setan menuju titik terlemah diri kita. Kemudian fasilitas lain ya, bahwa ternyata puasa ini setiap diamnya, bahkan tidurnya orang yang berpuasa menjadi tasbih, menjadi ibadah, dan doanya pun mustajab. Apalagi amalnya berlipat ganda. Shamtus shaimi tasbihun, diamnya orang berpuasa adalah bernilai tasbih. Diam saja sudah seperti bertasbih. Wa naumuhu ibadah. Terlelapnya karena kelelahan membaca atau tadarus Al-Quran, ya, bukan karena sengaja memang niat tidur, ya. Apalagi dari ba'da sahur, bangunnya menjelang berbuka. Kemudian wa du'auhu mustajabun, doanya orang berpuasa mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya dilipat gandakan. Tidak terhenti sampai di sini. Secara khusus ya, ketika dia beriftar, berbuka puasa, detik-detik pada saat dia berbuka, disinilah peluang emas, da'watun mustajabah, doa yang ampuh. Ambillah kesempatan terbaik ini, berdoa di saat yang sangat mustajabah. Dalam kitab Qul Hadis Sabili, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki menukil sebuah hadis yang menyatakan bahwa wa inna lis-shaimi farhatain. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha wa idza laqiyallah fariha. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa dengan merindukan nikmatnya rezeki Allah. Fisik kita yang seharian sudah ditahan dari kebutuhan makan dan minum, pada saat berbuka diberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan gizi. Saat itulah kemudian secara fitrah naluriah kita akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ini kebahagiaan yang hakiki. Ketika kelak berjumpa kepada zat yang sangat dirindukan, kepada zat yang karakternya kita pelajari, as-samadiyah. Dengan berpuasa kita mengenal bagaimana sesungguhnya Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Maka dengan kemanusiaan kita, kelemahan diri kita, bahwa manusia sebagai makhluk sangat lemah dan membutuhkan kepada yang lain, terutama rasa butuh kita kepada Zat yang Maha Agung, Rabbul Alamin. Nah, kebahagiaan pertemuan inilah bertemunya antara yang merindu dengan yang dirindukan. Ada bahasa kemesraan yang Allah tunjukkan bahwa
Wala khaluf famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Aroma tak sedap yang biasanya keluar dari orang berpuasa ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik, atyab, lebih baik, lebih wangi dari aroma minyak kasturi istimewa. Tentu logika berpikir kita harus dikawal dengan baik. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan panca indera sehingga ada penciuman terhadap aroma sesuatu yang dirasakan. Tidak. Maha suci Allah. Tetapi di sini ada pesan kemesraan antara hamba dengan Tuhannya. Kita umpamakan hubungan antar manusia saja. Suami dan istri ketika merasakan cinta yang luar biasa. Kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangannya tidak menjadi penghalang apapun. Bahkan mungkin, mohon maaf, ada aroma yang tak sedap dari tubuh pasangan istri tadi. Itu menjadi ciri khas, bahkan tambahnya kasih sayang. Ini hubungan antar sesama manusia saja. Nah, pendekatannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, tepat pada saat di mana hamba ini mengalami titik kekurangannya, mengeluarkan bau tak sedap pada saat dia berpuasa, justru puncak perhatian dan kasih sayang Allah di saat itu. Luar biasa. Sangat istimewa sekali. Ketika para pecinta sejati mendapatkan informasi ini, maka dia sedang mendapatkan pujian dari Maha Kekasihnya. Berbahagialah, wahai para kekasih, yang merindukan cinta Maha Kekasihnya melalui jalan ibadah spiritual, ibadah puasa. Para hadirin dan pemirsa TV 9 dimanapun berada, kita berada di segmen yang terakhir pada kajian hari ini. Langsung pada diskusi, di antara yang hadir ada beberapa pertanyaan yang mungkin disampaikan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, dari beberapa penjelasan panjenengan terkait persoalan puasa, kenapa pahala orang-orang yang berpuasa itu nilainya tidak terhingga, sementara ibadah-ibadah lain seperti sholat berjemaah itu bernilai 20 derajat, 27 derajat. Seperti itu Kiai. Barakallahu fikum. Mengapa nilai puasa tidak disebutkan pahalanya, sementara ibadah lain seperti barang dagangan sudah ada harga? Ini sekian harganya, ini sekian harganya, yang ini dirah ini ada harganya. Sementara ada satu barang yang sangat spesial. Siapa penawar tertinggi? Ini luar biasa. Tentu karena ibadah ini juga luar biasa. Setidaknya ada dua keistimewaan di dalam ibadah puasa dan saat berbuka. Seorang mukmin, seseorang yang melaksanakan ibadah puasanya telah memadukan dua makom derajat yang sangat mulia. Makom kedudukan sabar, makom atau kedudukan derajat bersyukur di saat sepanjang harinya dia menahan diri makan minum dari hal yang bisa
mengurangi makna puasa secara batin, dia menahan, bersabar. Ini terkoneksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa Allah membalas ibadah kesabaran bagi orang-orang yang menjalankannya dengan pahala yang tak terkira, tak terjangkau, tak mampu dikalkulasi oleh apapun. Sangat tinggi kesabaran itu sendiri. Nah, sementara ibadah puasa membutuhkan tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Bahkan secara bahasa, kajian fiqhul lughah ya. Li'anna as-sabra ismun min asma'is shaum. As-sabr itu salah satu nama lain dari as-shaum, puasa. Sangat identik antara kesabaran dan puasa. Begitu dia dihadapkan dengan kondisi yang sangat menantang, emosi, dia harus berkata, "Inni shaim," saya sedang berpuasa. Di mana salah satu maknanya adalah amsaktu nafsi, saya menahan diri. Syahwat, emosional, sikap, perilaku dan semacamnya. Kemudian di saat berbuka, dia sedang menikmati karunia rezeki Allah. Kebahagiaannya setelah seharian menahan diri berpuasa, kemudian menikmati karunia Allah, memenuhi setiap kebutuhan gizi dan vitamin dalam tubuhnya. Proses berbuka ini adalah kondisi dia sebenarnya sedang beribadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Adakah ibadah yang bisa memadukan dua kondisi ini? Salah satu yang bisa memadukannya adalah puasa dan saat berbuka. Baik, silakan yang lain mungkin. Mohon tanya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai apa yang dijelaskan tadi tentang babur royan, di mana babur royan ini adalah pintu khusus untuk orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, dan pintu ini hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang terpilih, yang istimewa. Lalu bagaimana untuk memberikan kemantapan, keyakinan dalam hati setiap insan tentang babur royan itu sendiri, Kiai? Mohon penjelasannya, Kiai. Terima kasih. Barakallahu fikum. Pertanyaan istimewa untuk jawaban yang istimewa. Benar, pintu royan istimewa dan untuk orang-orang istimewa. Lalu bagaimana kita memantapkannya? Sebagaimana kajian pada materi yang sudah lalu, kita berangkat dari informasi ini, siapa penyampainya. Bahwa hadis tentang Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan ini, akhrajahu Al-Imam Ahmad wa Syaikhan. Siapa Imam Ahmad? Siapa Imam Bukhari? Siapa Imam Muslim? An Sahal bin Sa'ad. Siapa perawi yang bernama Sahal bin Sa'ad? Informasi valid disampaikan oleh orang-orang yang benar-benar validitas keilmuan, tanggung jawab, dan keadilannya terjamin. Ini salah satu media pembenar terhadap informasi yang akurat. Kalau tidak, maka hidup kita penuh dengan kegamangan. Di saat ada berita, lalu kita, ini berita nggak jelas. Datang lagi berita lain, ini nggak jelas. Lalu kita akan mendapatkan berita sesungguhnya dari mana? Maka dari orang-orang yang terpercaya. Kalau semua orang tidak kita percayai, hati-hati, secara ilmu psikologi, orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain atau kepada banyak orang berpotensi mengalami gangguan psikopat, gangguan kejiwaan. Semua orang dianggap bersalah, semua orang dianggap tidak jujur, semua orang dianggap sulit hidup ini.
dalam kehidupan yang mungkin kita sudah ada di penghujung, masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang pilihan. Nah, terutama keautentikannya ketika informasi ini terdapat di dokumen berupa makhtutat atau bukti dokumenter, naskah yang diwariskan dari orang-orang terpercaya sampai pada sosok yang terpercaya, shadiqul wa'dil amin, baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita ada berada di hadapan beliau, mendengar langsung dari beliau bahwa kelak di pintu surga ada pintu istimewa Ar-Rayyan. Apakah kita akan melakukannya? Nah, ini salah satu metode, teman-teman. Semoga dengan metode semacam ini kita menambah kemantapan keyakinan dan kenikmatan dalam beribadah puasa. Selamat beribadah puasa. Semoga kita mendapatkan segala nilai kebaikannya dengan setiap maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.